Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Suryan Nur Hafiz Hairan sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Sebagai tim pemerintah, izinkan saya untuk mendefinisi, melimitasi, dan juga mengajukan argumentasi saya atas persetujuan saya mendukung atas mosi tersebut hadir di tengah-tengah kita. Mosi mengatakan, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya mendefinisikan, saya ingin menjelaskan latar belakang adanya mosi ini di tengah-tengah kita. Latar belakangnya ialah banyak sekali koruptor-koruptor yang tercipta dari seseorang yang individu yang masa kecilnya sangat tidak mengenal arti dari kejujuran. Jadi disinilah mosi ini hadir untuk menjadi solusi di tengah-tengah masalah yang telah kita alami, yaitu banyaknya sekali kasus-kasus korupsi yang ada. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk mendefinisikan. Yang saya akan definisikan ialah beberapa kalimat yang menjadikan mosi ini terlihat, yaitu korupsi yang tinggi, penerimaan mahasiswa baru, dan juga indeks kejujuran siswa, integritas sekolah. Pertama ialah kasus korupsi atau korupsi adalah perbuatan yang dilakukan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Kata-kata tersebut dikatakan oleh Harley Campbell, adalah seorang politisi dan juga mantan Perdana Menteri Inggris pada tahun 1905 yang ditulis dalam bukunya yaitu Black Law Dictionary. Dewan juri yang terhormat, yang kedua atau berikutnya ialah penerimaan mahasiswa baru, adalah di mana ajang mahasiswa atau siswa yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, yang akan diterima di universitas-universitas yang menggelar atau membuka untuk penerimaan mahasiswa baru. Status quo kita saat ini adalah status quo penerimaan mahasiswa di Indonesia saat ini dengan cara SBMPTN atau seleksi bersama, SNPTN atau jalur undangan, dan yang ketiga adalah jalur mandiri bagi universitas yang menyediakannya. Dan juga berikutnya indeks kejujuran dan juga integritas sekolah. Kita mengetahui jika indeks kejujuran siswa atau tingkat kejujuran siswa itu tinggi, maka integritas sekolah itu akan juga tinggi. Tapi sebaliknya, jika indeks kejujuran siswa itu rendah, maka integritas sekolah itu pun akan rendah. Jadi pada dasarnya indeks kejujuran siswa dan integritas sekolah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk melimitasi dari mosi tersebut. Saya akan melimitasi dari mosi ini ialah hanya kasus yang ada di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi saya. Argumentasi saya ialah pertama adalah mengapa korupsi itu terjadi dan apa penyebabnya. Mengapa korupsi terjadi? Karena adanya koruptor yang tercipta dari seseorang individu yang dari masa kecilnya tidak diperkenalkan oleh jiwa kejujuran yang sangat kuat. Maka dari itu terjadilah kasus-kasus korupsi atau terciptalah koruptor-koruptor. Di sini penyebab korupsi, ada banyak teori mengatakan penyebab korupsi, namun hanya satu teori yang saya akan angkat, yaitu teori yang sangat sering terjadi di Indonesia, yaitu teori triangle fraud. Yang dalam teori tersebut ialah adanya tekanan, kesempatan, dan juga rasionalisasi. Jadi adanya tiga komponen itu yang menyebabkan para koruptor memiliki tindakan dan juga kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Dewan juri yang terhormat, kita mengetahui dampak korupsi yang sangat tinggi menyebabkan negara dan juga ekonomi bahkan masyarakat jatuh miskin. Itu adalah dampak yang sangat berat karena ada satu oknum yang melakukan hal yang harusnya tidak dilakukan. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu saya sangat setuju akan mosi ini hadir. Karena mengapa? Karena pada dasarnya jika seseorang ingin menjadi pengurus negara atau apapun, harus memiliki minimal di Indonesia saat ini saja, yaitu ijazah S1 atau sarjana 1. Jika ingin mendapatkan sarjana 1, maka harus kuliah atau masuk ke jenjang PTN, perguruan tinggi negeri atau PTS, perguruan tinggi swasta. Di situ harusnya adanya
pendaftaran dan juga penerimaan. Dan saya sangat setuju jika penerimaan mahasiswa baru dengan ditekankan dari indeks kejujuran selain dari indeks kepintaran dan juga kecerdasan, dan juga indeks kejujuran ini yang sangat ditekankan untuk para mahasiswa baru agar dapat bergabung pada universitas yang memang diinginkannya. Jadi Dewan Juri yang terhormat, simpulan saya atas perdebatan kali ini, tidak akan terjadi korupsi jika para individu memiliki jiwa kejujuran yang tinggi. Tidak akan adanya koruptor jika memang pendidikan tersebut kuat untuk menjadikan seseorang atau individu tersebut menjadi seorang yang jujur. Maka permasalahan pada intinya saat ini adalah tidak akan pernah ada korupsi jika tidak adanya koruptor. Tidak akan ada koruptor jika memang memiliki jiwa yang jujur. Saya sangat setuju jika mahasiswa baru di tahun yang akan mendatang dengan penerimaannya, seleksinya melalui yang pertama adalah kecerdasan, kepintaran, dan yang paling penting adalah integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa yang tinggi. Maka jika semua sudah diterapkan, kasus-kasus korupsi tidak akan lagi ada di permukaan bumi pertiwi. Saya Ahmad Surya Nur Peseran, terima kasih atas waktunya. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia maju, sehat, jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.